Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Juma dalam videonya mengatakan bahwa Alkitab sudah diubah. Dan Kristen lawan berdebatnya bertanya bagian mana yang diubah, dan akhirnya Juma tidak bisa menjawab dan mengalihkan pembicaraan. Berikut cuplikan videonya. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu tanpa melalui penyelidikan. Jadi dia tidak menyelidiki, oh ternyata di kitab Torah, ternyata di kitab nabi-nabi terdahulu itu ada dikatakan akan datang seorang nabi, akan seperti ini, akan ada sama seperti Musa. Itu beliau itu tidak melakukan penyelidikan. Ya. Kebenaran kemudian terungkap ketika wahyu itu diterima, lalu disampaikan. Nah, di akhir zaman inilah kemudian ketika ada perdebatan terjadi, kemudian ada penemuan-penemuan, barulah kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu dinyatakan kebenarannya, mutlak sebuah kebenaran. Jadi tidak ada penyelidikan seperti Lukas melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Pak Zulkifli, mohon maaf nih, kalau benar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak melakukan penyelidikan, tetapi sudah mencatat dan membenarkan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Tuhan, gitu kan? Nah, yang saya mau pertanyakan, kitabnya mana sih yang dibenarkan oleh Allah ini? Seperti itu loh, Pak Jul. Berikan penjelasan saja. Maksudnya gimana, Mbak? Apa kurang jelas ya Pak Kanur? Contoh. Gini maksudnya, dalam Quran itu, dalam Quran, Allah kan membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Ya kan, itu di abad 7 loh, di abad masa Nabi Muhammad, gitu kan. Nah, kitab yang dibenarkan yang mana, Pak? Ya, kitab Torah yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang mana? Kitabnya wujudnya mana? Di mana? Apakah masih ada sekarang atau Pak Jul bilang hilang? Sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 75, ayat 79, bahwa kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya Allah yang Maha Tahu, dia sudah mengatakan mengalami perubahan, supaya jangan manusia yang tersesat, ya, umatnya jangan sampai tersesat. Seharusnya Allah bukan saja ngomong sudah dirubah, tetapi harus menunjukkan yang dirubah bagian ini, di ayat ini, dalil ini, di pasal ini, seharusnya seperti itu. Jangan justru ada ayat yang justru membuat rancau, ya, membuat orang-orang yang memegang kitab terdahulu, yang sebelum ada Al-Quran, ada namanya Injil, Taurat, dan Mazmur, ya, itu malah jadi, loh, apa alasan kitab Anda ini mengatakan bahwa kitab kami dirubah? Sementara orang-orang Yahudi yang memegang kitab terdahulu sampai sekarang merasa tidak dirubah. Seperti itu, Pak Jul. Adanya tuduhan yang mengatakan kitab suci Kristen telah diubah-ubah, kitab suci Kristen telah dipalsukan, itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Baik, langsung saja kita lihat video lengkapnya dan dukung Apologet Kristen dengan like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Nah, jadi begini Pak Zulkifli tadi mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi penutup gitu ya, yang menyempurnakan kita hukum-hukum terdahulu. Nah, yang saya pertanyakan adalah hukum yang mana sih yang disempurnakan oleh Muhammad? Nah, jadi begini Pak Zulkifli tadi mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi penutup gitu ya, yang menyempurnakan kita hukum-hukum terdahulu. Nah, yang saya pertanyakan adalah hukum yang mana sih yang disempurnakan oleh Muhammad itu sendiri gitu Pak Jul. Silakan. Oke. Saya masih meraba-raba apa yang Anda maksud sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Intinya Anda mempertanyakan ajaran apa, hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini, karena Anda sudah pernah merasakan dua sisi daripada agama ini, Islam maupun Kristen, yang Anda imani sekarang. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Allah, kata Yesus ya, seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala kebenaran. Yang kaitannya dengan kebenaran ini berarti berkaitan dengan hukum-hukum. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sisi lain juga Yesus yang Anda tuhankan mengakui ya, bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Coba. Pada masa Abraham, Allah menyatakan diri kepada Abraham, Allah sudah memberikan hukum-hukum kepada Abraham. Hukum sunat, dan seterusnya. Kemudian, pada masa Musa, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Daud, Salomo, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Yesus, Allah pun memberikan hukum-hukum. Tapi ternyata, Yesus sendiri yang Anda tuhankan masih mengakui. Masih banyak ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, kalau saya balik ke tanya. Maaf. Gimana? Ajaran apa? Sebentar. Sebelum lebih jauh lagi, Bang Jul intinya di sini percaya ya, bahwa kitab kami ini membicarakan tentang kebenaran ya? Oh betul, umat Islam itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bagus, maksudnya kitab saya? Kitab saya? Ya, termasuk kitab Anda. Oke, baik, jadi semua dipercaya ya Bang Jul? Ya, kami percaya, tapi ingat, informasi di dalam Al-Quran jelas menerangkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Dan Anda bisa buktikan malam ini, apakah kitab Anda itu berubah atau tidak? Dirubah.
Jadi kalau saya ketika Ya. saya tahun 2001 saya menjadi Kristen, saya nggak pernah berubah tuh Pak. Nggak dirubah-rubah. Sekarang Dirubah kitab Anda kapan? menggunakan bahasa apa sekarang kitab Anda? Karena kita orang Indonesia, supaya orang itu bisa cepat paham, makanya Indonesia dikasih kitab terjemahan LAI berbahasa Indonesia, Pak. Kalau di Amerika, tentu karena mereka mayoritas berbahasa Inggris, maka kitab mereka diberikan terjemahan bahasa Inggris, Pak. Seperti itu. Maaf Oke. ya, saya tanya. Jadi Anda mengakui- Boleh saya ini interupsi ya. Maksud saya pertanyaan tadi Bu Fatima itu bagus sekali kalau kita kembali ke situ maksud saya. Hukum mana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa jawab gitu Bang. Ya, tetapi maaf Pak. Itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa jawab gitu Bang. Ya, tetapi Maksud saya. Hukum mana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa jawab gitu Bang. ya, tetapi maaf Pak Kanuru, betul. Terima kasih untuk menekankan kembali. Tetapi tadi Bang Zulkifli, setahu saya gini, Bang Zulkifli pengalaman saya ketika berdebat dengan beliau ini selalu hanya mengambil yang diinginkan Bang Zulkifli doang ayatnya. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan Bang Zul, selalu dianggap itu sisipan. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bang Zul kalau menganggap ada ayat-ayat yang dianggap disisipkan, mendingan tidak usah membahas Bible. Nah, Bang Zul gini aja, kita lebih ngebahas begini. Dalam Quran itu kan menyebutkan tentang Taurat dan Injil, dan bahkan itu dibenarkan oleh Allah ya di abad 7. Artinya di abad masa Muhammad yang katanya diangkat jadi rasul atau nabi, seperti itu. Nah, seharusnya ketika di masanya Muhammad itu Allah masih sempat membenarkan Taurat dan Injil ya, seharusnya tidak ada dong orang-orang yang setelahnya Muhammad ini menganggap bahwa kitab itu sudah dirubah lah, sudah hilang lah. Itu tidak ada dong. Sejak kapan dirubahnya dan sejak kapan hilangnya, begitu Pak Zul. Halo Pak Kanuru, bagaimana nih Pak Zulkifli-nya? Halo Bang. Bang Zul. Mungkin Pak Kanuru yang menyampaikan ke Pak Zulkifli kalau suara saya tidak bisa didengar oleh beliau. Di tempat saya cukup jelas Bu, dan pendengar juga katakan jelas suara Bu Fatima. Halo Bang Zul, apakah kedengaran Bang? Mungkin bisa dicabut dulu cek itu. Tetapi memang nggak ada suara Pak. Biasanya kalau ada suara itu ininya bergerak. Profilnya bergerak biasanya. Tetapi beliau ini sepertinya diam. Halo. Halo, ya silakan Bang. Suara saya kedengaran dengan baik? Iya, Kedengaran dengan baik. Pak Zul. Oke. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu tanpa melalui penyelidikan. Jadi dia tidak menyelidiki, oh ternyata di kitab Torah, ternyata di kitab nabi-nabi terdahulu itu ada dikatakan akan datang seorang nabi, akan seperti ini, akan ada sama seperti Musa. Itu tidak beliau itu tidak melakukan penyelidikan. Ya. Kebenaran kemudian terungkap ketika wahyu itu diterima, lalu disampaikan. Nah di akhir zaman inilah kemudian ketika ada perdebatan terjadi, kemudian ada penemuan-penemuan, barulah kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu dinyatakan kebenarannya, mutlak sebuah kebenaran. Jadi tidak ada penyelidikan seperti Lukas melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Oke, Dan itu baik. mustahil. Pak Zulkifli, mohon maaf nih. Kalau benar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak melakukan penyelidikan, tetapi sudah mencatat dan membenarkan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Tuhan, gitu kan? Nah, yang saya mau pertanyakan, kitabnya mana sih yang dibenarkan oleh Allah ini? Seperti itu loh Pak Zul. Berikan penjelasan saja. Maksudnya gimana Mbak? Apa kurang jelas ya Pak Kanur? Contoh-contoh. Gini maksudnya, Contoh, dalam Quran itu, dalam Quran, Allah kan membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Ya kan? Itu di abad 7 loh, di abad masa Nabi Muhammad. Gitu kan? Nah, kitab yang dibenarkan yang mana, Pak? Ya, kitab Torah yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang Ya mana? kemudian, Kitabnya wujudnya mana? Di mana? Apakah masih ada sekarang atau Pak Jul bilang hilang? sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 75, ayat 79. Bahwa kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya Allah yang Maha Tahu, dia sudah mengatakan mengalami perubahan. Supaya jangan manusia yang tersesat, ya, umatnya jangan sampai tersesat. Seharusnya Allah bukan saja ngomong sudah dirubah, tetapi harus menunjukkan yang dirubah bagian ini, di ayat ini, dalil ini, di pasal ini, seharusnya seperti itu. Jangan justru ada ayat yang justru membuat rancau, ya, membuat orang-orang yang memegang kitab terdahulu, yang sebelum ada Al-Quran, ada namanya Injil, Taurat, dan Mazmur, ya, itu malah jadi, loh, apa alasan kitab Anda ini mengatakan bahwa kitab kami dirubah? Sementara orang-orang Yahudi yang memegang kitab terdahulu sampai sekarang, merasa tidak dirubah. Seperti itu, Pak Jul. Pak Kanuru, apakah suara saya tidak jelas, Pak Kanuru? Jelas sekali Bu, jelas. Halo Bang Zul. Bang Jul, dari tadi profilnya diam, tidak bergerak sedikit pun, lalu hilang, sebentar mengutarakan lagi gitu. Nah ini sangat disayangkan sekali ya, padahal saya sudah memakai data dan lancar loh. Dari suara Bang Jul juga saya sudah lancar, kalau tadi betul memang dari WiFi. Ini akan memakan waktu. Ya kita kasih waktu Kasihan, Bang Zul. ya kasihan teman-teman yang sudah menyimak. Seharusnya ketika berdiskusi, tanya jawab tuh enak ya Pak Kanuru ya. Jadi Ya, betul. benar-benar memperjelas, nanti alur ceritanya itu akan jelas. Ya seperti halnya pertanyaan saya tadi,
kenapa ya Al-Quran ini kok menyebut-nyebut Taurat dan Injil? Taurat dan Injil yang mana nih yang dibahas? Jangan sampai di Galatia 1 itu mengatakan bahwa ada Injil yang palsu. Injil yang bukan mereka terima. Yang mereka terima artinya orang-orang yang di masa abad itu. Gitu loh. Nah ini saya kepengen teman-teman muslim tuh bisa memberikan data yang lengkap, enak, santai. Satu-satunya harapan saya itu Bang Zulkifli sebenarnya Pak Kanuru. Karena selama ini yang saya kenal, Pak Ustadz, dikenal Pak Ustadz ini, Pak Zulkifli ini orangnya sangat baik, sopan. Dan setahu saya selama ini ketika pengalaman saya berdebat dengan beliau ini, sangat sopan sekali dengan saya. Ya, ya kita harap bisa tersambung lagi. Menarik memang pertanyaan Bu Fatimah. Saya pikir ini juga kita harapan dari teman-teman juga Kristen ya, untuk kita ketahui di bagian mana yang diubah dan bagian mana yang belum. Aduh, sepertinya hilang Bang Pak Zulkiflinya. Jadi maksudnya gini loh Pak, saya selalu dianggap katanya orang yang selalu getolnya menyerang Islam, katanya seperti itu ya. Nah saya kepengen ketika saya dicap sebagai murtadin odong-odong ya, menjadi murtad yang tidak pernah tahu Al-Quran, justru saya bertanya, saya mempertanyakan, ketika saya menjadi Kristen, ketika saya sudah di dalam terang Kristus, saya melihat ada sesuatu hal yang sepertinya harus saya pertanyakan begitu Pak. Nah, ketika di negeri kita ini di Indonesia, orang menyimpulkan tentang Quran katanya salah. Ya, justru itu saya kepengen dari pihak muslim itu, ayo loh berdiskusi dengan baik. Ketika ada orang yang mempertanyakan tentang Quran, terbuka dong. Apa alasan, misalnya alasan orang Kristen harus mualaf dan menjadi Islam dan mempercayai Quran dan Muhammad. Seharusnya gamblang dong, jangan cuma ujuk-ujuk main syahadat, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa kayak seperti itu kan artinya kita cuma hanya punya harus mengucapkan mantra yang sendiri sebenarnya kita ini nggak ngerti. Gitu kan? Nah ini yang ayolah gitu teman-teman muslim gitu. Ya betul. Halo Bu Fatimah. Ya agak lag. Halo Pak Kanuru. Suara saya tadi sempat hilang ya? Ya sempat hilang. Ya, saya tiba-tiba muter-muter dan ini muncul lagi. Di Bang Zul ini ada di sudah ada di ini lagi di backstage, mungkin Ibu bisa lihat. Oke, saya masuk lagi ya. Tapi kok dibilang halo Bang Jul. Halo Bang Jul. Ya halo. Ya, suaranya udah bagus Bang Jul, suaranya bagus banget. Ya halo. Ya. Terdengar jelas Bang. Silakan Bang. Suaranya jelas Bang Jul. Ya, suara Anda lagi yang tenggelam di sini. Kalau gitu gini aja mungkin suara statement saya akan saya sampaikan ke laptop dulu ya. Ini kan saya pakai HP. Ke laptop dulu saya ya. Halo tes. Ya. Terdengar jelas. Saya ke laptop dulu, laptop. Silakan Pak Zulkifli. Nanti saya akan add lagi kalau misalnya mau. Ya boleh. Silakan. Sambil ngobrol dulu ya Pak Zulkifli, saya dengan Pak Kanuru ya. Ya, itu tadi. Saya sendiri juga penasaran juga Bu Fatimah terkait dengan klaim Al-Quran bahwa kitab-kitab ini sudah diubah-ubah gitu ya. Ini yang saya juga bertanya-tanya, kenapa tidak ada ketegasan dalam rekod Al-Quran mengenai bagian-bagian yang diubah, bagian-bagian yang belum diubah. Karena di dalam Al-Quran kan ada perintah kepada Nabi Muhammad bilang. I'm Nick Nimmin, and I'm a StreamYard user. For the last 6 years, I've been live streaming consistently to YouTube. Di dalam Al-Quran kan ada perintah kepada Nabi Muhammad, bila ada yang, misalnya dalam surat Yunus ayat 94 ya, di situ dikatakan jika Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah jelas sekali ada sebuah perintah di dalam Al-Quran sendiri untuk mengkonfirmasi kebenaran jika ada yang membuat Nabi Muhammad itu ragu. Nah kalau kita tidak tahu bagian mana yang sudah dirubah dan yang belum dirubah, nah bagaimana cara mengkonfirmasi kebenaran itu? Ya kan? Benar sekali. Bagaimana benar sekali Pak. Ini sangat benar sekali. Sangat menarik dan patut dipertanyakan dan patut didiskusikan Pak. Karena gini, ada banyak orang yang berbondong-bondong dari Kristen menjadi mualaf. Ini kita akui ya Pak ya, nggak seperti mereka katanya nggak mungkin ada orang dari Islam ke Kristen, katanya nggak mungkin katanya. Ya, padahal kita bisa melihat perkembangan gereja dan seterusnya dan segala macam. Ya, maksud saya ketika orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama yang baru, ya Islam maksud saya, itu isinya mengkait-kaitkan tentang tokoh-tokoh di dalam kitab kita, Pak, ya kan? Nah, kita adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dari Tuhan Allah Israel, yang mempercayakan, Yahweh telah mempercayakan bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Ini dari Yesaya 43, ya. Nah, artinya Kristen punya alasan untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel. Seperti itu, Pak. Nah, tiba-tiba ada di abad 7, ya, tepatnya di 600 Masehi, kurang lebihnya di situ, ada muncul tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari Arab. Ya, ini saya tidak memojokkan, ini kan fakta ya.
Ada tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari bangsa Arab telah mengklaim diri sebagai nabi yang menyempurnakan nabi dari bangsa Israel dan juga menyempurnakan hukum-hukum daripada bangsa Israel. Padahal hukum bangsa Israel dengan hukum Arab, dengan hukum Indonesia, dengan hukum Amerika kan berbeda, Pak. Ya kan? Beda pula dengan hukum Taurat atau perintah Tuhan, yaitu ke-10 firman misalkan. Ya, salah satu, jangan ada Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Tetapi ketika saya menyelidiki tentang sejarah nabi dari bangsa Arab ini, saya melihat ada pertentangan, Pak, dari ke-10 firman ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya kembali, Pak Kanuru, kalau betul yang namanya tokoh Muhammad ini adalah nabi penyempurna, yang disempurnakan ini di bagian mananya dari segi hukum? Ya kan? Kalau misalkan gini, ada ke-10 hukum yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya jangan ada Allah lain. Orang-orang Yahudi, ya, penganut Judaisme, hukum Taurat dan kitab Taurat, mereka masih memegang tentang ke-10 firman ini. Kalau toh pun, ya, orang-orang Arab atau orang-orang Muslim atau yang saya katakan Nabi Arab ini benar-benar dia adalah orang yang menyempurnakan kitab terdahulu, seharusnya pegang ke-10 firman ini. Ya, kalau perlu itu disempurnakan dan jauh lebih lagi. Misalkan gini, Yesus mengatakan, dia mengklaim diri di Matius 5 ayat 17, mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang menggenapinya. Arti penggenapannya dan menyempurnakan, ya kan? Nah, contoh yang saya sampaikan adalah, ketika ada hukum di dalam perjanjian lama, atau hukum Taurat mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, itu sudah ada dari sejak dulunya, ya. Lalu Yesus memberikan kesempurnaan jauh lebih mutlak lagi, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, orang-orang Muslim cenderung lebih mencari kesalahan mengenai tentang dalil kasihilah musuhmu ini, bukan mencari tahu yang disempurnakan Yesus ini apa, yang disempurnakan Muhammad ini apa. Tetapi teman-teman Muslim ini lebih cenderung mengatakan, memangnya Kristen mampu mengasihi musuh? Nah, konteksnya ini musuh apa dulu? Kan gitu. Ya. Sedangkan di dalam kekristenan, Efesus sudah mengatakan, musuh Kristen, musuh kita bukanlah darah dan daging. Ya, tetapi musuh kita adalah iblis atau setan yang bergentayangan dan setan-setan yang mempengaruhi dan menunggangi manusia sehingga manusia itu hidup di dalam kegelapan. Ya, nampaknya Bang Zul sudah ada lagi, Bu. Bisa dilihat di Oke, baik. Baik, saya akan add lagi. Mana ya? Belum ada, Pak. Oh, tadi di ini private chat ya sudah muncul, sudah. Saya hadir lagi. Yang tadi kayaknya mungkin. Oh, ini Zuma, pakai Zuma. Oke, baik. Ya, pakai Zuma. Ya. Ya. Udah bisa, Bang Jul? Oke, sudah. Baik. Ya, sudah jelas, Bang Jul? Ya, jadi gini loh, saya boleh bicara nggak sebentar? Ya boleh lah, kita kan berdiskusi, Bang Jul. Jadi kan di sini kan antara saya Bang Jul, masa nggak boleh, Bang Jul? Bang Jul kan baik sama saya juga harus baik lah sama Bang Jul. Jadi sebenarnya seorang murtadin itu, dialah yang seharusnya menjelaskan Al-Quran kepada orang yang belum murtad. Karena orang murtad itu otomatis dia sudah paham Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran. Oh, salah Bang Jul. Bang Jul, jadi apa yang mendasari Anda murtad? Apa yang mendasari Anda murtad kalau misalnya Anda ternyata belum tahu Al-Quran, kemudian Anda tampil sebagai orang yang menyalahkan Al-Quran? Sebentar, Bang Jul. Tadi kan saya udah bilang, Bang Jul. Saya sekarang kan gini, Anda tampil menjelaskan tentang Al-Quran. Seakan-akan Anda lebih tahu daripada saya, kan gitu. Siapa yang menjelaskan Al-Quran? Anda mengatakan Al-Quran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang berarti Anda lebih paham dari saya, kan gitu. Nah, supaya saya tidak ikut seperti Anda, coba Anda ajarkan kepada saya. Ya. Saya ingat saya tadi Bu Fatimah tidak menjelaskannya, dia bertanya gitu. Bertanya? Dia bertanya. Dia belum pernah menjelaskan tentang isi Al-Quran. Sepanjang diskusi ini ya. Jadi gini, sekarang kan Anda seorang murtadin, meninggalkan kitab suci Anda yang terdahulu. Ya, oke. Berarti Anda menemukan sisi kelemahan di dalam kitab Anda terdahulu yang Anda temukan. Dan itu yang menyebabkan Anda kemudian murtad. Kan gitu. Tidak. Sekarang Anda masuk bersaksi. Di channel saudara Kangguru ini, semua murtadin yang muncul di channelnya saudara Kangguru ini rata-rata adalah murtadin abal-abal yang mengaji pun tidak bisa. Saya tidak ingin Adinda saya Fatimah juga terkenal sebagai murtadin abal-abal. Karena itu kemudian saatnya lah Anda menjelaskan Al-Quran, kemudian saya sanggah gitu. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Sehingga Anda menjadi seorang Kristen. Artinya, seperti ketika saya tidak mau masuk ke dalam Kristen karena saya tahu kitabnya. Nah, sekarang Anda meninggalkan Islam karena Anda tahu kitab Islam. Kalau tidak, berarti Anda membabi buta. Berarti Anda Sebentar Bang Jul ya. Bang Jul ini kok nyerocos kok tiba-tiba ganti nama Juma malah jadi emosi ya. Bang Jul begini loh Bang Jul, maaf ya. Bang Jul itu salah, dari tadi nggak nyimak apa kata saya. Ya,
Saya dari awal, saya sudah bilang, saya ini dicap loh, jadi murtadin odong-odong oleh saudara-saudara Bang Jul. Saya ngomong begitu kan Pak Kandru tadi, ya kan? Lalu kedua, ketika saya meninggalkan Islam itu, saya bukan sekolah berpendidikan untuk sekolah perbandingan agama. Tidak, Bang Jul. Tetapi saya sudah ulang-ulang bilang, karena Tuhan sendiri yang panggil saya, ya, melalui mimpi, ya. Saya diberi dalil, ya, ayatnya Yesus, ya. Lalu diberikan kepada saya tidak sanggup menolaknya, dan saya menjadi Kristen. Nah, setelah saya sudah menjadi Kristen, Bang Jul, saya melihat sesuatu hal, yang selama ini saya duga ternyata begini, ternyata tidak. Ternyata salah, Bang Jul. Jadi di sini saya itu yang saya tahu, yang anda katakan setelah saya di Islam, saya diajarkan Kristen ini seperti ini. Apa yang Anda diajarkan di Al-Quran tentang Kristen? Coba Anda tunjukkan. Al-Quran menceritakan tentang Kristen itu seperti apa menurut Anda? Coba. Al-Quran diceritakan tentang Kristen. Justru saya mempertanyakan, Bang Jul, kenapa di dalam Quran itu membahas tentang Taurat dan Injil? Dari awal saya sudah bertanya seperti itu, kenapa Bang Jul tidak memberikan penjelasan, Bang Jul? Kenapa? Kenapa harus tinggal marah-marah? Selama ini yang saya tahu, Bang Jul sangat sopan dan baik sekali loh. Nah, gini, bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Saya tidak mau adinda saya ini seperti murtadin-murtadin yang melakukan persaksian di channel ini, yang ternyata mereka mengaji pun tidak bisa, tapi kemudian balik menyerang Islam, kan gitu. Makanya saya ingin, ini kan suara saya kan udah kedengaran baik tuh. Saya ingin tahu dasar pijakan adinda ini murtad itu apa? Ya, tadi sudah saya kasih penjelasan ulang-ulang yang Bajul. Dasar saya murtad ini apa? Udah saya bilang, saya tidak sekolah perbandingan agama, Bang Jul. Kurang apa lagi saya bilang? Saya menjadi Kristen, bukan saya punya cita-cita untuk menjadi Kristen, ya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan bukan saya yang memilih Tuhan. Begitu, Bang Jul. Nah, di sini kalau misalnya Bang Jul mengatakan murtadin odong-odong, ya kalau begitu bisa dikatakan 90% muslim odong-odong semua dong, Bang Jul. Kenapa? Yang disebut ustadz itu ada berapa biji sih daripada umat biasa? Ya kan? Umat biasa, Bang Jul, juga tidak secerdas Bang Zulkifli. Nah, yang jadi pertanyaan, Bang Zulkifli adalah orang yang bisa dikatakan ustadz, orang yang dipandang oleh teman-teman debater gitu ya, debater muslim gitu ya. Nah, gini aja. Saya cuma ingin mengakui dasar Anda murtad itu apa. Coba Anda jelaskan 1 menit supaya saya bisa meluruskan. Saya dikasih mimpi, Bang Jul. Lalu kepastian saya. Anda harus jelaskan, saya murtad karena seperti ini. Belakangan setelah saya jadi Kristen, baru kemudian saya tahu, oh ternyata Al-Quran salah kalau menilai ini seperti ini. Itu yang saya harapkan supaya saya tahu, saya harus menjelaskan yang mana gitu loh. Nah, mau diulang lagi, Bang Jul? Ini kata apa? Mau diulang lagi? Memang suaranya putus-putus, masih sampai sekarang juga masih putus-putus. Putus-putus bagaimana? Mau diulang lagi nih kesaksian saya. Anda itu murtad karena apa? Oh, saya sudah ulang-ulang berapa kali nih saya bilang, Bang Jul, ya. Saya sudah bilang dari awal, saya menjadi murtad bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Tapi karena Tuhan menjumpai saya, ya, Tuhan yang memilih saya. Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Anda bertemu di pasar atau gimana ceritanya? Silakan disimak dulu, Pak. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah roh, ya. Dia bagaimana kemudian Anda bisa bertemu Tuhan sementara Tuhan itu adalah roh? Apakah roh itu bisa terlihat? Di dalam mimpi, Pak. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi Anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan? Bagaimana cara Anda untuk membedakannya? Cara membedakannya, saya dulunya saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanes 14 itu nggak tahu tuh Pak ya. Di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya Injil bisa dibaca oleh muslim, itu tidak ada, ya. Dan bisa khotbah bisa ada, ya. Saya didatangi Tuhan melalui kalimatnya jelas, dan saya di 2 kali 2 malam itu saya mungkin setelahnya saya datang ke gereja, ya. Setelah hamba Tuhan itu membuka kitabnya, ternyata ada di kitab Injil, Pak, Yohanes 14 ayat 6, ya. Lalu keduanya, saya mencoba untuk menolak. Karena apa? Mimpi di dalam Islam itu menurut saya itu, itu bisa jadi itu jin-jin kafir yang berusaha untuk mengajak saya untuk kafir. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli? Ya, saya bertanya, kenapa mesti harus seperti ini? Apa Bapak belum pernah menyaksikan saya berkesaksian dari awalnya? Enggak, itu saya tidak ngerti. Anda katanya jumpa dengan Tuhan. Seperti apa yang Anda jumpai gitu? Gimana? Tuhan seperti apa? Anda ketemu Tuhan katanya. Nah, Tuhan yang seperti apa yang Anda temui? Yesus, Roh Kudus, atau Bapa? Oh, Bapak, Roh Kudus, Pak Zulkifli, Bapak dan Roh Kudus dan Yesus itu satu pribadi, Pak. Bukan beda-beda pribadi, Pak. Maksudnya yang datang kepada Anda itu apa? Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23, Markus 13 ayat 21, Yesus berkata begini, jika Anda yang berkata kepadamu, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, sekarang Yesus memerintahkan percaya untuk tidak percaya kepada kamu kalau kamu itu bertemu dengan Mesias. Yang Pak, ya. Kalau di dalam Alkitab, kalau Bapak sudah mencopet Alkitab, awas ya, jangan sampai nanti muncrat lagi ditolak. Jangan sampai. Ya. Loh, Anda mengatakan Anda bertemu dengan Tuhan. Ya, kan? Iya, saya akan jelaskan. Yesus berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu perintah Yesus loh. Yang mana saya harus dengarkan, Anda atau Yesus?
Betul Pak, tetapi Bapak harus tahu konteks dengan yang lain. Ayat lain mengatakan ujilah roh. Ujilah roh. Iya, makanya saya tanya, bagaimana cara Anda menguji roh yang datang kepada Anda kalau itu adalah rohnya Yesus? Bapak bertanya dan memberikan penjelasan, Bapak nggak mau gimana sih? Kalau nyotot terus jangan ceramah. Anda kan meninggalkan Al-Quran, berarti Anda menemukan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran apa yang Anda temukan? Sementara Anda mengatakan bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang... Nah, ini orang bertanya, mau diberi penjelasan nyotot terus ini gimana dong? Ya, kenapa tadi menjadi Zulkifli Abbas jadi bagus, menjadi Zubab jadi kayak seperti ini ya? Apakah beda pribadi nih orang ini? Saya sudah berikan penjelasan Pak. Kalau misalnya Bapak udah mengorek ya, kitab saya Injil, ya, saya akan beritahu lagi bahwa dalam Injil juga mengatakan ujilah roh. Bagaimana cara mengujinya? Dilihat apakah dalam mimpi saya itu sesuai di dalam kitab Injil itu. Itu berarti roh setan Pak. Ya, itu dasar kebenarannya. Jadi bukan asal mimpi kita terima Pak. Begitu Pak. Oke. Anda mimpi ketemu dengan Tuhan. Ini udah mulai kemana nih? Udah mulai bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Mesias di sini. Saya. Gini Pak Juma, kalau memang percaya dengan cerita saya, ya jangan ngotot dong. Saya hanya mempertanyakan. Ya Bapak nggak sekarang Anda muncul di sini sebagai murtadin kan? Memang apa emangnya? Anda ingin menjelekkan Al-Quran atau ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang lebih baik? Menjelekkan di mana? Pak kan dulu, memang tadi saya menjelekkan Quran Pak. Belum. Tadi Anda sudah menyatakan dari kecil kita diajarkan membenci Kristen. Dari kecil Anda diajarkan membenci Kristen. Dan sekarang di lingkungan saya itu kita tidak boleh seperti ini. Itu di mana Anda dapatkan seperti itu dalam Al-Quran? Coba Anda tunjukkan. Bukan. Pak Zulkifli, saya bilang itu bukan berasal dari Quran, tetapi otak saya dari kecil sudah dikasih tahu begitu sama. Begitu juga di lingkungan ini. Itu makanya Anda dibilangnya karena meninggalkan Islam bukan karena menemukan sebuah keburukan di dalam ajaran agama Islam. Sekarang Anda masuk menjadi seorang Kristen. Kalau ditanya jangan marah-marah. Disebabkan karena Anda mengaku Quran baik. Muhammad sebagai nabi. Bapak buktikan. Muhammad sebagai nabi dari mana silsilahnya? Nah, seharusnya Anda lebih tahu karena Anda sudah meninggalkan Islam. Anda meninggalkan Islam karena Anda lebih tahu. Sekarang Anda sudah punya roh. Jadi Bapak masih Islam bukan? Saya tidak punya Roh Kudus, Bu. Cuma tanya Roh Kudus dan kemudian Muhammad itu bisa menjadi nabi. Apa jawaban Roh Kudus? Bapak, kalau ditanya jangan kebalik nanya mulu dari tadi. Ini bahaya ini, ya. Pak Jul, di tahun 2021 Anda bertanya, saya juga ingin mengikuti jalan Anda. Itu gimana ceritanya? Kalau saya udah keluar dari Islam, Anda masih Muslim kan? Anda sekarang menemukan jalan kebenaran. Kan? Anda sekarang Muslim kan? Anda masih Muslim kan? Saya Muslim. Karena saya Muslim. Anda sudah kafir. Kenapa Anda marah-marah? Nah, kenapa Anda mesti bertanyakan tentang iman saya? Nah, kalau saya perlu mempertanyakan iman Anda, kenapa? Kitab Anda kait-kaitkan Taurat dan harus bertanyakan. Sekarang saya tanya sama Anda. Itu kitabnya siapa? Kenapa dari ada awal loh ya. Itu kitab orang Yahudi, kitab Taurat. Itu kitabnya orang Yahudi yang ada dalam kitab Anda. Israel. Nah, emangnya Yesus orang mana, Pak? Yesus orang mana? Yesus memang orang Israel. Memang Anda itu orang Israel. Saya pengikut Yesus. Anda pengikut punya Muhammad itu orang Arab. Muhammad itu orang Arab. Kenapa kamu saya balikin gitu gimana? Bapak jawab apa? Karena Muhammad itu ajarannya universal. Ya ayuhan nas. Sekarang tunjukkan ayatnya di dalam kitabnya perjanjian lama dan kitabnya perjanjian baru. Dikatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ngomongnya tunjuk. Yesus 8 ayat 19 tadi Bapak tolak lagi. Bapak tolak lagi pasti. Yang mana Anda yang tunjukkan bahwa Yesus itu manusia? Bangsa muridku, semua bangsa. Ini bicara siapa Pak? Hewan kah? Itu Matius 28 kan yang Anda baca? Betul, Matius 28 ayat. Ada kan? Itu hanya sampai ayat 15. Ini dia. Saya udah ulangi. Perlakuan para debater Muslim dan Zulkifli termasuk ini. Selama ini saya hafal. Memang benar. Anda tinggalkan Islam. Anda bukan kitabnya kan gitu ceritanya. Kalau begitu, kalau ditanya tentang Islam, Bapak jawab aja, nggak usah ngegas Pak dari awal saja. Anda punya Roh Kudus, Anda tidak perlu bertanya. Ya nggak usah mencobai Roh Kudus. Itu tidak perlu sekolah. Orang punya Roh Kudus nggak boleh bertanya bagaimana? Kenapa orang Kristen itu tidak perlu sekolah? Karena dia punya Roh Kudus. Sholat itu apa sih Pak? Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Harusnya Anda tahu sholat itu apa. Setiap kali ditanya Anda kenapa mesti harus balik nanya Pak? Anda bilang Anda tolong sholat. Berarti Anda cuma baca mantra dong Pak Jul. Anda nggak ngerti apa yang Anda imani. Bisa bicara tapi nggak ngerti kalau ditanya artinya. Itu nggak nanya. Sekarang Anda jelaskan. Anda mau bilang saya odong-odong pun nggak masalah. Justru saya mempertanyakan Anda sebagai orang yang masih Muslim. Anda tunggu. Anda yang masih menjadi Muslim. Saya lebih cerdas daripada orang yang sudah keluar dari Muslim dong. Iya kan? Itu logikanya. Kenapa kalau ditanya Bapak malah justru seperti orang-orang yang menghindari Pak? Mana? Sebagai murtadin. Sebagai murtadin, sebagai orang Muslim, sebagai orang Muslim bagaimana dong? Anda yang masih Muslim aja sontoloyo. Anda kan murtadin. Anda seharusnya sudah tahu apa itu Islam, apa itu sholat. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Kenapa Anda meninggalkan Islam? Ditanya kebaliknya, Anda bisa punya iman, bisa ngomong doang. Ya, supaya teratur, ini nampaknya dari tadi Bang Zul
ditanya lalu balik nanya. Saya pikir ini tidak akan berhasil diskusi Iya. kita. Jadi Sebenarnya gini, Mas. Murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat muslim. Karena Murtadin itu tinggalkan. Kalau Murtadin yang masih Sama bertanya, mungkin aja masih butuh keterangan Pak Zulkifli, ya. Mas Zul, yang buat aturan tidak boleh bertanya itu yang dia yang mengajarkan Islam saya supaya saya bukan Bang Zul. Hargai moderator, jangan nyerocos terus Bang Jul. Bang Zul, enggak yang gini, kita menggunakan akal sehat dan kerangka berpikir yang sehat. Anda Murtadin kan? Beda cerita kalau saya berdiskusi. Oh, Anda muslim kan? Anda Murtadin berarti Anda sudah tahu Anda tentang muslim Islam. kan? Anda masih muslim kan? Anda masih muslim kan? Nah, kalau begitu kenapa menghindari pertanyaan kalau Anda punya iman muslim? Kalau saya udah keluar dari muslim kenapa? Ya, kalau saya begini harus Anda harus lebih tahu. Anda begini, di luar sana, ya, di luar sana itu sudah diperlakukan sama orang loh. Seberapa cerdasnya sih orang Zulkifli ini kayak apa sih Zulkifli ini? Katanya orang yang ditakuti, katanya orang yang berilmu, intelektual, yang diandalkan mualaf center. Aduh, gimana kayak begini ilmunya? Mana orang bisa anak ini kayak begini? Aduh, kacau banget itu. Dari awal Anda menjelek-jelekkan Islam. Jelek-jeleknya di mana? Jelek-jeleknya di mana? Itu ajaran Jelek-jeleknya di mana? itu. Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Orang saya dari kecil memang saya udah otak saya udah dikasih tahu, jangan bergaul sama orang Kristen. Memang begitu orang tua saya. Gimana? Itu berarti orang tua Anda yang salah, bukan Islamnya yang salah. Saya nggak tahu. Makanya kalau itu mau bilang Islamnya salah, kalau Bapak misalnya harus memberikan penjelasan, oh bukan begitu, Bu. Begini loh Islam yang benar ini, begitu harusnya, Pak. Ya kan? Itu kalau Anda datang ke saya, loh. Ini Anda tampil di channel yang besar sebagai Murtadin. Ingat, Anda tampil di channel yang besar sebagai Murtadin. Tujuannya apa? Saya ingin tahu sama Anda. Kamu tampil di channelnya Kanuru ini untuk apa? Ini channel saya, Pak. Ini channel saya, Pak. Ya, kamu mau apa? Ini Kanuru ini channelnya siapa? Channelnya Anda. Iya. Apa tujuan Anda untuk seperti melakukan ini? Tujuan Anda lah kemarin bilang Anda nantangin saya lewat YouTube, katanya mau berdiskusi dengan saya. Ini kalau diskusi Belum, saya tidak nantangin kamu. Kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya. Padahal saya tidak kenal Anda itu siapa. Oh, ya karena saya pakai akun lain. Akun lain, Pak. Saya pakai akun lain, Pak. Iya, dong. Jangan bohong, Pak. Jangan bohong. Suara saya sudah dijelaskan. Itu teman-teman yang udah debat Bu Sapa itu udah kenal lah ya. Pak Ferguson juga udah tahu. Kelihatannya sudah lama ini channel. Untuk apa coba Anda membuat channel seperti ini? Memamerkan Kristen itu ajaran benar atau Islam itu ajaran yang salah? Sebaliknya, Bapak selama ini debat juga debat tentang mendebat orang Kristen. Kenapa, Pak? Tujuannya apa? Untuk membentengi umat Islam dari kesesatan. Oh, sama. Kalau begitu, saya juga untuk membentengi umat Kristen daripada kesesatan. Bagaimana? Oke, kesesatan apa yang Anda maksud? Kesesatan justru saya pertanyakan, kenapa di dalam Quran itu tertulis Taurat dan Injil? Justru Anda bertanya tentang Quran, kesesatan apa yang Anda maksud? Tunjukkan aja dalilnya. Sebutkan ayatnya. Seperti saya mengatakan kepada Anda, Yesus berkata, saya sebutkan ayatnya, saya sebutkan dalilnya. Yesus berkata, nanti ada ditolak lagi. Mengatakan Islam itu di mana di dalam Al-Quran yang Anda maksud sesat itu? Tunjukkan sebagai Murtadin. Coba. Apa tunjuknya? Tunjuknya apa? Tunjukkan dalilnya. Saya kasih dalil. Dan nyocok terus nih kapan saya ngomong itu, Pak? Udah selesai. Kesesatan apa yang Anda sebutkan yang Anda maksud? Saya belum. Kapan saya ngomong? Kasih kesempatan ke Bu Fatimah ya. Bertanya tapi nyeloteh sendiri. Bagaimana sih, Pak? Emosi melulu bawahnya. Itu dari dulu kan saya tahu ada seperti itu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kesesatannya. Saya ingin dengar. Saya kasih kesesatannya. Bahwa di dalam pengajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan ada nabi baru lagi, Pak. Ada kitab baru lagi itu tidak ada, Pak. Nah, yang saya pertanyakan dari ke-10 hukum firman saja. Sebentar dulu. Saya lagi mau menjelaskan dulu. Ya, dan sementara kalau dikasih dalil, ntar ada bilang katanya, oh ayatnya sampai 16, ayat itu sisipan, gak enak. Benar kalau begitu, saya bisa balikin bahwa Al-Quran 100% itu semuanya salah, gimana Pak? Saya juga bisa dengan senang hati, silakan, tapi Anda harus bertanggung jawab dan perkataan Anda dengan membuktikan kesesatannya di mana. Kan gitu, ya, kesesatannya semua bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus. Misalkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah bukan muridnya Muhammad. Lah kenapa Anda bisa mengikuti Muhammad? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Diskusi sekarang dari menjadi murid Yesus atau menjadi hamba Yesus? Saya menjadi murid Yesus. Murid atau hamba? Murid, Pak, bukan hamba lagi. Bahkan aku disebut anaknya, Pak. Oh gitu. Jadi Anda coba definisikan murid itu apa, hamba itu apa? Oh, hamba ini nggak berbalik ini. Ini bisa berbalik balik. Anda tidak mau dikritisi Qur'annya, tidak mau memberikan penjelasan. Apa maksudnya? Taurat dan Injil itu bisa ada di dalam. Oh, ini cara Anda. Oh, licik Anda ini, kelicikan Anda ini. Kelicikan Anda. Saya kasih dalil, Anda tolak. Saya kasih dalil, Anda tolak. Lalu saya pertanyakan mengenai Taurat dan Injil dalam Quran. Ini sebenarnya Quran yang mana? Injil yang mana? Taurat yang mana? Anda pakai modelnya. Oh, dari awal pertanyaan saya dari pembukaan pertama ini Anda nggak jawab loh. Anda malah marah-marah loh. Ya, nggak bisa pertanyaan Anda selalu saya jawab, ya kan? Ada baik, saya juga baik. Kalau model seperti itu Anda keras, saya juga bisa menjadi murid. Anda diperintahkan menjadi murid, bukan menjadi hamba. Ingat itu. Betul sekali itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11, dengar supaya kamu tahu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11, ya, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan dan mengikuti perkataanku. Sekarang saya tanya, atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Jawab.
Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Bang Zul. Aduh, Singkat dong. siapa Anda menyembah Yesus? Itu pertanyaan saya. Atas perkataan Tuhan yang disembah Tuhannya para nabi. Dalilnya mau tahu, Bang Zul? Hai, Tuhan yang mana? Yang membedakan Anda menyembah Yesus? Tuhannya para nabi, Tuhannya para nabi di kitab saya di perjanjian lama. Jika engkau mengasihi aku, jika engkau mengasihi aku akan mendengarkan perkataan-Nya. Saya beri jawaban yang Anda mau. dengarkan, sehingga Anda menjadi Tuhannya para nabi, Bang Zul. Saya kasih dalilnya mau enggak kok Anda ketawa nyerocos lagi. Kan lucu ini. menjadi murid kok menjadi hamba. Anda malah menjambakan diri kepada Yesus. Sementara Yesus minta Anda untuk menjadi murid. Ini Anda ngomong dengan siapa? Bung, ini Bang Zul belum jawab pertanyaan Bu Fatima dari tadi. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Murtadin Pak tentang Al-Quran. Pergilah jadikan lebih paham Al-Quran. Karena Murtadin kemudian Bang Zul itu ikut yang Bikin malu orang aja, Bang Zul. Bikin malu orang aja, Bang Zul. Jawab pertanyaan Al-Quran, pertanyaan Murtadin tentang Al-Quran. Karena Murtadin itu, mereka murtad karena mengetahui Al-Quran itu ada kekurangan. Dialah yang harus menjelaskan tentang Al-Quran kepada saya. Oh, gak bisa. Kitab kamu itu ya, kitab kamu itu ya, mengait-ngaitkan dengan kitab saya. Buktinya kamu tadi celek-celek ayat saya, ya kan? Mengait-ngaitkan kitab saya. Saya baca ceritanya sebentar dulu. Mengait-ngaitkan gimana? Sekarang gini, dalam Quran ada nggak menyebutkan Allah membenarkan kitab Taurat dan Injil? Saya tidak tahu. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Tidak tahu. Oh, coba di Al-Baqarah Pak Kanuru, di Al-Baqarah Pak Kanuru. Coba. Apa Bang Zul selama ini cuma hanya tahu terjemahan juga atau mungkin ngerti bahasa Arabnya? Saya hanya umat terjemahan seperti Anda. Oh gitu, saya pikir lebih kali dari saya. Kalau saya sih orang makanya saya ingin belajar sama Anda. Mana tahu saya bisa murtad juga. Kalau ada juga, kalau Tuhan juga datang sebentar saya bisa jadi. Apa alasannya Anda belajar dengan saya? Memangnya saya pernah mengaku sebagai ustazah? Emang saya pernah mengaku saya berbandingan agama? Emang saya pernah mengaku saya keluar Islam karena saya benci Islam? Enggak kan? Gimana sih Pak Jul? Mata nggak mau ngedengerin orang ngomong gimana sih? Kok diulang-ulang? Anda lebih hebat dari saya. Siapa? Saya tidak merasa lebih hebat. Saya tidak pernah merasa lebih hebat dong Zulkifli ya. Saya biasa-biasa saja. Karena saya dianggap odong-odong. Tuhan loh datang kepada Anda. Iya bang. Loh, memang iya di dalam Injil itu seperti itu, bukan di dalam Quran. Jadi wujud Tuhan yang datang kepada Anda itu seperti apa wujudnya? Bertanduk tujuh. Kalau begitu, wujudnya yang datang di depannya Muhammad itu seperti apa? Saya bisa balikin seperti itu loh Bang Jul. Loh, Tuhan Anda kan wujudnya jelas, berbentuk roh, kalau misalnya ngedek-ngedek begitu kan, Jul. Ya, bertanduk tujuh. Kalau yang ngedek-ngedek begitu saya bisa, saya lebih parah begitu. Saya lebih parah loh, ngedek-ngedek tentang Nabi Muhammad, saya lebih parah loh. Yang datang kepada Anda yang mana? Yang datang kepada Anda yang mana? Merpati, manusia, atau yang roh binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh? Yang mana yang datang kepada Anda? Udah Bang Jul. Iya, jawab aja. Oh, saya pikir mau nyerocok terus Bang Jul. Luar biasa mulutnya lebih daripada saya loh, dari perempuan loh. Oh, itu menyakitkan Anda ya, pertanyaan saya? Oh, enggak. Biasanya laki-laki itu tidak ngotot, lebih hikmat, lebih gentle ya, lebih bawah. Anda kan murtadin. Apakah dari Muhammad Center memang mengandalkan orang yang seperti ini ya? Saya bingung loh. Anda mempertanyakan seolah-olah kayak menghina saya, kayak menghina Tuhan saya. Oh Tuhan kamu seperti apa? Seperti Malaysia segala macam saya nyitin. Kayak kalau begitu saya juga boleh menghina. Kalau begitu kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda? Jawab aja kenapa? Kenapa? Kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya? Belum ada jawaban dari tadi nampaknya. Nah, iya. Ini cuma debat khusus. Nggak ada progres dan saya terlihat kayak kalau begitu saya juga boleh menghina. Kalau begitu kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda? Jawab aja kenapa? Kenapa? Kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya? Belum ada jawaban dari tadi nampaknya. Nah, iya. Ini cuma debat khusus. Nggak ada progres dan saya terlihat ketika di YouTube katanya menantang saya untuk berdiskusi. Ya, ternyata seperti ini buktinya. Ya, saya mencari orang-orang yang bisa dikatakan lebih bijaksana lah gitu. Mulutnya juga bisa direm. Ini nyerocos nggak jelas. Ya, saya merasa, saya udah bersaksi atas diri saya sendiri ya. Saya waktu itu saya dari kecil sudah dibilangin jangan dekat-dekat sama orang Kristen, jangan belajar sama agamanya orang Kristen, kan begitu ya. Nah, kenapa ini orang keluar dia? Jangan dekat-dekat sama orang Kristen, jangan belajar sama agamanya orang Kristen, kan begitu ya. Nah, kenapa ini orang keluar? Salah satu dari keunikan iman Kristen adalah bukti bahwa Alkitab itu tidak berubah. Salah satu argumen yang bisa dikemukakan adalah kitab suci yang kita sebut Perjanjian Lama itu sesungguhnya bukan hanya kitab suci satu agama. Kitab suci ini adalah kitab suci paling tidak dua agama besar,
yaitu Yudaisme dan kekristenan. Kekristenan di sini dengan segala alirannya, mulai dari gereja Ortodok, gereja Katolik, maupun gereja-gereja Reformasi Protestan. Orang Yahudi tidak percaya atau belum percaya bahwa Yeshua HaMasyiah, bahwa Yesus Kristus adalah penggenap dari Taurat. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Orang Kristen percaya bahwa seluruh kitab suci Perjanjian Lama dan kitab nabi-nabi digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias atau Malka Mesiha, Raja Mesias yang akan datang. Uniknya, dua komunitas iman ini berbeda di dalam penafsiran tentang juru selamat yang akan datang. Bahkan dengan kedatangan Yesus juga berbeda dalam memahami misteri Allah yang sudah mengungkapkan diri di dalam Yesus Kristus yang kita kenal dengan inkarnasi, firman yang menjadi manusia, yang diperdalam lagi dengan ajaran bahwa ternyata Allah Israel adalah Allah yang sama, yang menyatakan diri sebagai Ha'ab wehaben wiruah hakodes, Elohim Echad, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Namun keduanya tetap berlandaskan pada Alkitab yang sama. Orang Yahudi tidak percaya dengan perjanjian baru. Kita percaya dengan perjanjian baru. Mereka hanya percaya perjanjian lama, tapi mereka menyebutnya Tanakh. Taurat, Nebim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan suci yang lain. Sebagaimana Yesus juga mengatakan bahwa dirinya telah diungkapkan, telah dinubuatkan dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Kenapa Mazmur? Karena Mazmur adalah judul pertama dari Ketubim. Sementara kita orang Kristen menyebutnya perjanjian lama, karena perjanjian baru sudah datang. Satu kitab yang dilestarikan oleh dua agama, dua naskah yang diterjemahkan oleh dua komunitas iman di kalangan Yahudi. Perjanjian lama yang sama itu sampai hari ini juga bisa diakui oleh orang Kristen. Dari naskahnya yang paling tua, misalnya ketika kita mengunjungi Museum Israel, di situ ada The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati yang usianya 2150 tahun. Kristen menerima kitab itu apa adanya. Orang Yahudi boleh menolak Yesus sebagai penggenap Taurat, tapi kitab sucinya tidak berubah. Jadi adanya tuduhan yang mengatakan kitab suci Kristen telah diubah-ubah, kitab suci Kristen telah dipalsukan, itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Karena dua agama, Yahudi dan Kristen, sudah berpisah lebih dari 1900 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun. Sejak orang Yahudi pada tahun 90 Masehi mengutuk orang-orang Kristen saudaranya dalam sebuah konsili yang namanya Yavne atau Yamnia. Tentu bukan hanya orang Kristen yang dikutuk, tetapi orang Parisi itu mengutuk orang Saduki, orang Eseni, dan yang terakhir orang Nosrim. Tetapi kitab sucinya masih sama. Kalau saudara pergi ke Israel, melihat Dead Sea Scroll, itu kitab suci yang dimuliakan Yahudi, tapi juga diterima apa adanya oleh orang Kristen. Orang Yahudi punya terjemahan-terjemahan dalam bahasa Aram yang namanya Targum. Lalu juga sebelum Kristus datang, mereka menerjemahkan yang namanya Septuaginta dalam bahasa Yunani. Sementara setelah munculnya era kekristenan, kita memiliki terjemahan mulai yang namanya Pesita dalam bahasa Aramaik, Vulgata dalam bahasa Latin,
Koptik dalam bahasa Mesir, semuanya terpelihara sampai hari ini. Sehingga kalau kita mempersoalkan kitab suci antara Yahudi dan Kristen yang berbeda, itu bukan perbedaan pada teks asli, tapi perbedaan pada terjemahannya. Apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma di video awal, dan juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena buat mereka yang mengatakan bahwa Alkitab diubah-ubah, Alkitab palsu, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, pertama apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena, ya, benar adanya bahwa Alkitab itu asli gitu loh, belum dipalsukan atau belum diubah-ubah. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab sudah diubah, ya, tanpa dalil, tanpa bukti, maka itu hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kebenaran. Nah, saudara dalam Tuhan, di video awal juga, ya, Juma mengatakan bahwa Alkitab atau kitab sebelumnya sudah diubah gitu loh. Lalu ketika lawan debatnya bertanya balik, bagian mana yang diubah dari kitab sebelumnya atau Alkitab, dan ternyata Juma tidak mampu menjawab. Juma tidak mampu membuktikan bagian mana di Alkitab yang sudah diubah. Bahkan kita lihat dia malah mengalihkan pembicaraan, dia membicarakan hal lain untuk melarikan pembicaraan dari topik itu. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, ya, dari sini kita bisa paham bahwa ternyata, ya, Juma ini hanya sekedar klaim tanpa dalil atau tanpa dasar yang benar, ya. Sebenarnya gampang. Kalau kemudian Juma mengatakan bahwa kitab sebelumnya atau Alkitab yang dimaksud sudah diubah-ubah, ya, tunjukkan, ya, kitab aslinya supaya kita bisa lihat, oh berarti ini asli, ini sudah diubah gitu loh. Kedua, bagian mana yang sudah diubah di dalam Alkitab gitu loh, ya, bagian mana, ya, kitab mana, pasal mana, dan ayat mana gitu loh. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa memang benar apa yang disampaikan Juma bahwa Alkitab sudah diubah. Tetapi kalau kemudian Juma tidak bisa membuktikan hal itu, sekali lagi dia hanya sekedar klaim, dia hanya sekedar asumsi tanpa dalil yang benar, ya. Nah, kita sudah lihat bahwa ternyata Juma hanya asumsi, ya. Dia tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan, ya. Bahkan dia mengalihkan pembicaraan sebagai bukti bahwa memang benar dia tidak mengerti apa yang dia sampaikan, ya. Dia hanya sekedar bangun narasi tetapi tanpa pembuktian. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi Alkitab adalah firman Tuhan yang benar, ya, dan belum diubah-ubah, belum dipalsukan, ya. Alkitab adalah firman Tuhan yang asli, yang diwahyukan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi itu tidak diragukan lagi, seperti yang dijelaskan Bapak Bambang Nursena di video tadi juga, ya. Beliau menjelaskan bahwa Alkitab itu adalah benar-benar firman Tuhan, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Dan semoga di hari ini juga kita tetap semangat mengerjakan aktivitas kita, apapun yang menjadi persoalan-persoalan kita, ya. Mari kita tetap fokus untuk menyelesaikannya dan fokus kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa yang terbaik menjadi bagian kita ketika kita memiliki jiwa optimis dalam mengerjakan segala sesuatu pekerjaan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga hari-hari kita baik dan Tuhan Yesus Kristus memberkati semua. Shalom.